Halo guys, melanjutkan berita sebelumnya, bagaimana tanggapan dari Bang Jutek selaku kuasa hukum dari 7 terpidana setelah mengetahui bagaimana putusan dari Mahkamah Agung yang telah menolak PK ke-7 terpidana, dan menurut beliau itu adalah tragedi hukum yang terjadi di Indonesia. Dan sebelum itu pun betapa sangat kecewanya para orang tua dan juga kuasa hukum, bahkan sampai terjadi momen di mana Bu Titin pingsan setelah mendengar putusan dari Mahkamah Agung menolak PK 7 terpidana. Dan inilah tanggapan dari Bang Jutek selaku kuasa hukum ke-7 terpidana. Mari sama-sama kita simak videonya. Perkaranya bahwa permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi Cirebon pada intinya ditolak. Dengan pertimbangannya tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilafan hakim. Ya, judek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Tadi kami sengaja menggelar nonton bareng ini bersama dengan keluarga terpidana. Ada beberapa hal yang sikap resmi kami selaku kuasa hukum ya. Yang pertama, kami menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13, sementara dari pukul 09 sampai 0.10 tadi, 00 pagi, atau tepatnya 2 jam 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, sudah mengetahui keputusan yang akan dibacakan. Ini tentu menurut kami konyol ya. Konyol dan perlu sangat dipertanyakan bagaimana kinerja dari Mahkamah Agung. Kan kalau sudah dirilis di website, apalagi sudah sekitar 3 jam baru mengadakan pengumuman secara live, itu kan sudah tidak mengejutkan atau sudah tidak lagi press lagi beritanya. Dan jadi buat apa lagi mengadakan live kalau sudah beritanya sudah dirilis di website? Dan ini pemikirannya bagaimana ya? Ada undangan menyatakan press resmi. Karena putusan resmi itu sementara dibacakan adalah 2-3 jam setelah ini. Ini tentu ini konyol ya. Ini konyol buat kami, tapi nggak apa-apa lah biar masyarakat yang menilai. Itu yang poin pertama. Poin kedua, tadi sesudah putusan kami menenangkan para keluarga terpidana. Kami sampaikan bahwa satu, usaha kita bersama sudah maksimal. Ya, keadilan rupanya belum berpihak, tetapi biarlah, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang akan kami lakukan, pertama kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Dari situ kita akan ambil langkah. Masih banyak ya langkah, ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga, ya upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum. Ya, tragedi hukum buat Indonesia. Kenapa? Ya, bisa dijelaskan apa yang dimaksud tragedi hukum? Ya, menurut kami gini loh. Kita kan sudah terbuka lebar, ini kan menurut versi kita dan masyarakat awam bisa mencernanya dengan mudah ya di persidangan. Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap. Contoh, ekstraksi handphonenya Widih yang kami baru ekstraksi, ahli kami itu sampai 2 minggu loh tinggal di Cirebon untuk mengekstraksi itu atas izin majelis. Membuktikan ya, untuk membuktikan ada percakapan rentan waktu
yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan itu. Pukul 22.15, 14 ya. Nah, ini sungguh aneh kalau menurut saya kalau itu katanya bukan novum. Iya. Yang Betul. kedua adalah Sangat aneh itu. bahwa saksi yang melihat adalah bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Iya. Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan Sebelumnya. sebelumnya, belum pernah diungkap. Inilah yang Bu Titin itu sangat kecewa sampai beliau pingsan karena beliau menangani kasus ini dari tahun 2016, dari awal-awal kasus belum viral sampai sekarang ini. Jadi beliau sangat tahu mana bukti baru dan mana yang bukan. Apalagi diperkuat dengan saksi-saksi yang langsung melihat kejadian itu di TKP dan mengatakan itu bukanlah pembunuhan melainkan murni kecelakaan, dan juga saksi Dede yang sangat berani mengakui bahwa BAP yang dia tulis di kantor polisi yang menuduh ketujuh terpidana itu adalah pelaku pembunuhan itu adalah atas suruhan dari Rodiana. Padahal dia sama sekali tidak pernah mengetahui atau melihat kejadian itu. Dan itu hanyalah akal-akalan dari Rodiana dan juga Aep karena ada motif dendam di balik semua tuduhan itu. Belum pernah. Ya, ada pengakuan mengejutkan dari Dede Ya, yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aib melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. ya, Lalu Liga Akbar, Dede ya. sudah mencabut mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. ya, Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? ya. Ya, ini yang menurut kami sangat ironis. Tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung karena Ada apa nih, majelis guys? sudah berpandangan. Ada maka kita apa dengan hukum etisnya memang tidak boleh di mengomentari Indonesia? putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum, ya tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentarkan berdasarkan membela kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah-langkah hukum yang tepat lah, ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya, terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap masyarakat Indonesia, mari kita tetap semangat. Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan, melakukan pendampingan. Rupanya Tuhan masih belum berkehendak, masih belum berpihak kepada kita. Tapi kami tetap akan berjuang, kami tetap akan menegakkan keadilan. Ya. Langkah apa Pak yang akan dilakukan dari tim Pradi sendiri? Ya segera kami langkah pertama kami akan mengambil keputusan. Kami akan pelajari, sesudah itu kami akan ambil langkah. Gitu. Maksudnya akan menemui Pak terpidana? Oh sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Mantap. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, ini kami perlu temuin mereka. Kami perlu jelaskan supaya Ya, bahwa ini betul. bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Iya. Ya, bagi masyarakat Indonesia, ini menurut kami ini tragedi hukum. Ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama. Tetapi Tetap majelis semangat, Pak. berpendapat lain, kita harus hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis hakim agung, ya hakim mereka. Kita harus hormati sistem hukum negara kita. Walaupun menurut kami ini tragedi, ya tapi mari kami pun akan mengambil langkahnya, langkah hukum. Perlawanannya bukan melawanan secara di luar sistem hukum kita yang ada. Tentunya ketika kami memilih perlawanan atau melakukan mencari penegakan hukum, tentu dengan jalur-jalur hukum ya yang berlaku, yang diizinkan oleh negara kita. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Kami mau ke lapas ya. Pak. Mantap. Terima kasih. Semangat. Sangat-sangat melelahkan perjuangan dari kuasa hukum ketujuh terpidana
begitu banyaknya waktu tersita, menguras pikiran, menguras tenaga, dan juga tentunya perasaan. Tapi beliau masih tetap semangat untuk memperjuangkan keadilan untuk kebebasan ketujuh terpidana ini. Sangat luar biasa. Semoga para kuasa hukum ketujuh terpidana ini diberikan kesehatan dan juga kelapangan hati dan pikiran dalam menempuh keadilan untuk ketujuh terpidana. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan untuk para netizen, mari kita kawal kasus ini sampai selesai, sampai keadilan ditegakkan, dan sampai ketujuh terpidana dibebaskan. Kita doakan juga untuk ketujuh terpidana, semoga selalu diberikan kesehatan dan bisa menerima putusan dari MA ini. Dan semoga saja juga ketujuh terpidana ini kuat dan tetap semangat dan tetap yakin bahwa mereka bisa dibebaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga info ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.